Enggak, cuma berbusa-busa doang, kepanjangan, udah Oke. kepanjangan zong lagi. Saya pikir kamu udah tahu hukum Taurat yang ke-6 itu, nggak perlu dalil gitu loh. Oke, saya Aduh, tunjukin. saya pikir. Mikir Nah, karena kamu sering bahas Alkitab, Rifa, jadi saya pikir kamu udah tahu kalau hukum Taurat ke-6 bunyinya jangan beragama membunuh. jangan pakai perasaan dulu. Oh, oke. Berarti perasaan saya salah kalau menilai kamu bisa tahu. Oh, iyalah. Ternyata kamu nggak tahu ya. Oke, Sok tahu, bagus. bukan. Lu sok tahu. Yang gue minta dalil Al-Quran gue. Lu kan sok Oke, tahu. gue kira tadi dalil Alkitab atau Al-Quran. Oke, bentar ya. Ini orang Kristen begini semua ya. Ngomong panjang kali lebar, zong, nggak ada isi gitu. Bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang belajar tapi memilih murid-murid yang bodoh. Kamu ambil dari referensi kata idiot di situ. Justru namanya murid itu perlu belajar supaya tidak bodoh. Itu namanya bodoh. Itu namanya bagus. Guru memilih. Idiot artinya apa? Dengerin dulu. Idiot tuh nggak bodoh, beda. Idiot itu ini nggak ngerti nih orang nih. Idiot artinya Nyatanya apa? bentar Idiot dulu itu Ripa, bentar. keterbelakangan, Saya tahu. bentar dulu. Kamu Nih, tadi kan panjang kali lebar. Enggak terpelajar, buta huruf, idiot lagi. Udahlah salah-salah lagi. Oke, bentar. Oke, bentar. Parah. Jadi gini Rifa, kalau kamu bilang bahwa murid di situ itu saya nggak begitu setuju ya, karena mungkin kamu bisa. Peduli amat Bentar setuju dulu, yang penting bentar tertulisnya dulu. begitu. Kok gua harus Bentar peduli sama dulu. persetujuan lu? Lu siapa ya? Aduh, nggak Aku enaknya di tulisnya sini situ ngobrol kayak sama kamu Rifa. Kamu tadi Emang lu panjang kali pikir lebar enak ngomong. ngobrol sama lu? Lu pikir enak gue ngomong sama lu dari tadi nyerocos, nggak bawa data, nggak jelas omongannya. Lo tadi gue bilang surat At-Taubah itu data kan, makanya kamu Surat setuju. At-Taubah Perangi itu. Surat perangi At-Taubah itu. bentar Ya dulu iyalah. dong, gantian Masa ngomong orang lagi biar enak berperang disuruh diskusinya. cium kudus? Masa kamu orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di ROM Uni Rifa sendiri. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Enggak, cuma berbusa-busa doang, kepanjangan, udah Oke. kepanjangan zong lagi. saya pikir kamu udah tahu hukum Taurat yang ke-6 itu, nggak perlu dalil gitu loh. Oke, saya Aduh, tunjukin. saya pikir. Mikir Nah, karena kamu sering bahas Alkitab Rifa, jadi saya pikir kamu udah tahu kalau hukum Taurat ke-6 bunyinya jangan beragama membunuh. jangan pakai perasaan dulu. Oh, oke. Berarti perasaan saya salah kalau menilai kamu bisa tahu. Oh, iyalah. Ternyata kamu nggak tahu ya. Oke, Sok tahu, bagus. bukan. Lu sok tahu. Yang gue minta dalil Al-Quran gue. Lu kan sok Oke, tahu. gue kira tadi dalil Alkitab atau Al-Quran. Oke, bentar ya. Ini orang Kristen begini semua ya. Ngomong panjang kali lebar, zong, nggak ada isi gitu. Tapi memang bentar Ya. dulu. Tapi memang nggak Bentar ada bunda gue mau perkataan. ngomong dulu.
Oke, Diam dulu, silakan, gantian silakan, dong. Dari tadi lu silakan. congor mulu. Sok. Lu. Ya, silakan Bunda. Kita akan Rifa. tunjukkan nanti. Ya Bun. Ya, nanti Rifa komparasi baru dijawab ya pertanyaan dia dan pertanyaan Bunda, walaupun Bunda Muslim kan, Bunda kan dari Kristen juga. Jadi keraguan Bunda selama ini apakah benar? Jadi tadi kan dia si Amen bilang bahwa Nabi Muhammad tidak tahu membaca gitu kan. Sementara Nabi Muhammad kan dia membandingkan dengan Tuhannya. Berarti Tuhannya bisa membaca, Tuhannya pernah sekolah gitu ya. Itu aja Iya, sih. Tuhannya pernah sekolah. Tuhan Tuhannya pernah belajar, Bun. Tuhannya pernah belajar soalnya. Iya. Yesus Kalau pernah Nabi Muhammad belajar, nggak belajar tapi tahu. Gini, Bun. Nabi Muhammad tidak pernah belajar tahu karena dikasih tahu Tuhan. Yesus sudah Tuhan pernah harus belajar sekolah. tapi tetap nggak tahu hari kiamat. Oh, harus sekolah Tuhannya, makanya bertobat. Tadinya kan di dalam perjanjian lama kan membunuh orang tuh Tuhannya tuh. Giliran di perjanjian baru malah kebalik, orang yang menghabisi nyawa Tuhannya. Dia bilang kan ajaran iblis tuh menghabisi nyawa orang lah, keselamatan dia aja karena habis Bukannya menghabisi Tuhan Maha Tuhannya. Tahu Jadi nggak perlu ajarannya yang sekolah. iblis. Bukannya Tuhan Maha Tahu nggak perlu sekolah. Iya, itu Tuhan kita, Bun. Tuhan dia harus sekolah dulu biar tahu. Oh, iya, iya. Tuhannya kan harus Lanjut. sekolah dulu. Gitu. Lanjut. Iya. Udah belum? Apa? Kisah 4:13. Atau 1, 2, 3. Coba bacakan. Aduh, gua harus kelari ke perpustakaan dong. Handphone gua satu. Gua nggak Yaudah, punya kalau gitu lu Al-Quran. diam ya. Yaudah, kalau gitu lu diam. Nah, pertama, gue yang jawab, lu diam. Tadi lu panjang lebar ya. Pertama, nih. Yang kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak bisa membaca, wajar. Karena membaca itu skill yang bisa ditambahkan. Anak umur 5 tahun, 7 tahun nggak bisa baca, 6 bulan kemudian kalau diajarin bisa baca. Artinya itu bukan sesuatu yang cacat. Nah, yang lucu adalah ketika Tuhan lu yang katanya pintar, tapi milih orang-orang kok dari kalangan idiot. Nah, kalian berarti dapat informasi dari orang idiot. Baca nih. Ketika sidang itu beda ya, tidak membaca itu bukan berarti idiot loh, tapi ini idiot. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, mari kita lihat bahasa aslinya apa. Beda loh ya, antara orang yang tidak membaca dengan orang yang idiot. Itu beda banget. Nah, lihat ya, tidak terpelajar. Nah, benar-benar kita lihat nih. Ya, nah tuh ternyata murid-murid Tuhan itu idiot. Idiotnya IQ-nya memang kurang, sorry ya, emang kemampuan berpikirnya yang kurang di bawah rata-rata. Murid Tuhan lu loh, Tuhan lu katanya pinter. Mending gua bego daripada milih murid yang bego juga. Mau milih murid mau ngajarin agama tapi kok bego, kok idiot yang dipilih gitu loh. Tuhan macam apa ini? Tuhan macam apa ini kok murid-muridnya malah idiot? Gimana sih? Lu dapat informasi dari orang idiot berarti ya kan? Karena kan lu pengikutnya murid-murid Yesus juga. Nah, yang kedua, ketika lu bilang bahwa ajaran Nabi Muhammad itu Bunda Ike kena Bennett, Bunda Ike. Ya, bentar lagi kita akan ditombak. Siap-siap ya, kita ditombak bentar lagi. Biasanya Oten gitu, dia akan nombak. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman ya, dia mengkritisi Nabi Muhammad yang tidak membaca. Karena tidak membaca itu bukan berarti ada kaitan dengan intelektualitas ya. Buktinya Nabi Muhammad berhasil menjadi seorang panglima, berhasil memakmurkan Jazirah Arab. Sementara Tuhannya udah turun 33 tahun, udah belajar sama manusia ya kan, katanya pinter. Tapi jangankan untuk mendidik murid-muridnya teman-teman, bahkan muridnya aja sendiri nggak ngerti apa yang dia ucapin. Nggak ngerti kalian dengan lagi Parisi kayak gitu yang dibilang pintar. Belum lagi Tuhannya, anaknya diberikan untuk menyelamatkan dunia. Tahu-tahu semua dunia nggak selamat. Kayak gitu Tuhan yang pintar. Ngapain diklaim pintar daripada kayak gitu? Mending dibilang betul daripada punya Tuhan yang milih orang idiot untuk ngajarkan ajaran agamanya. Ya, Udah. gue serius loh. Gue mending gue dibilang belum. Kan gue masih banyak. Lu panjang kali lebar tadi. Saya lebih baik dikatakan BOTOL ketimbang ya saya mengaku pintar, mengaku punya otak, tapi menyembah kepada Tuhan yang memilih murid yang idiot. Berarti kan sumber agama kamu dari orang-orang idiot. Nah, dan lagi pula lucunya, Tuhan kamu yang katanya bisa baca, ini benar nggak Tuhan kamu lakukan ini? Coba kamu bela kehormatan Tuhanmu di sini ya. Ini pamit Tuhanmu dulu yang mau tarawih katanya ya. punya. Siap Bunda. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Ya Bunda, Waalaikumsalam Bunda. Bunda Ike ke band kayaknya tadi tuh. Nah, Tuhan lu bisa baca pinter katanya kan?
Aku turunin, oke. Tuhan lu bisa baca kan? Lu baca nih. Lukas 24:46. Tuhan lu aja ngutip sesuatu yang nggak ada loh. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Di mana tertulis ini? Tuhan lu pernah kuliah nggak? Kalau kuliah itu mengutip harus sempurna. Misalnya ada tertulis, harus tertulis. Ini nggak ada ini. Lebih mending gue punya nabi yang dituduh nggak bisa baca tapi pintar tapi mencerdaskan bangsa dan merubah peradaban ketimbang punya Tuhan yang diklaim pintar tapi ngutip secara sembarangan dan berbohong. Nggak ada tuh terkutip begitu tuh, nggak ada kutipan itu. Coba lu tunjukin di mana di dalam kitab, di kitab mana tertulis itu? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Coba di mana tertulis begitu? Mending gua punya nabi yang nggak bisa baca tapi merubah peradaban, memakmurkan kampung halamannya, menjadi asbab orang-orang pinter, ketimbang punya Tuhan kampung halamannya sampai sekarang berantakan. Nggak semua orang tahu dia seperti yang dia mau kok. Buktinya Kristen punya 6 ribuan denominasi, di abad ketiga aja udah kelahi orang gara-gara dia. Udah panjang banget, udah lah. Jadi Panjang ngapain gue punya dia, ngapain gue ya kan punya Tuhan yang katanya pintar belajar tapi ternyata ngutip secara sembarangan? Nggak ada. Penipuan ini loh namanya, dalam dunia akademisi ini namanya penipuan loh ya. Udah. Kalau nabi gua ada nggak kebohongan yang diucapkan? Buktikan dong, kan nggak ada begitu. Oke, udah ya. Oke, jadi kamu banyak bernarasi sampai saya lupa. Cuman saya 3 yang bisa saya ingat. Pertama, kalau kamu bilang tadi bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang belajar tapi memilih murid-murid yang bodoh, kamu ambil dari referensi kata idiot di situ. Justru namanya murid itu perlu belajar supaya tidak bodoh. Itu namanya bodoh. Itu namanya bagus. Guru memilih. Idiot artinya apa? Dengerin dulu. Idiot tuh nggak bodoh, beda. Idiot itu ini nggak ngerti nih orang nih. Idiot artinya Nyatanya apa? bentar Idiot dulu itu Ripa, bentar. keterbelakangan, Saya tahu. bentar dulu. Kamu Nih, tadi nih, kan nih. panjang kali Enggak, lu lebar. nggak bisa bedain. Iya, tapi lu nggak bisa bedain. Lu mempremi. Bodoh sama idiot tuh beda. Bodoh tuh masih bisa diajarin. Idiot tuh beda tahu. Idiot tuh kemampuan berpikirnya yang di bawah. Nih. Taraf kecerdasan berpikir yang sangat rendah. IQ-nya di bawah 25, coy. Daya pikirnya lemah. Ini masalah kemampuan loh. Oke. Emang dia tuh Oke, sekarang kalau gini Ripa. BODOH, kalau bodoh itu masih bisa diajarin. Gimana Oke, sih? sekarang Bodoh gini, belum kalau tahu. kamu bentar. Jadi sekarang giliran waktu saya. Nah, kalau kamu mengambil kata idiot di situ, coba kamu bisa tunjukin bahwa di situ kata yang digunakan bahasa Yunaninya apa? Coba buka. Idiot. Lah itu kan tadi bahasa Yunani gue tunjukin gimana sih? Gimana sih orang ini? Nih, muridnya tidak terpelajar nih ya. Pertama ya, kita pakai bahasa Yunani guys. Itu kan bahasa Yunani kata idiot itu, teman tuh. Nah, di idiotai nih idiotes. Nih idiotes tuh Coba idiot. geser coba geser Mana sih lu? Masih lu nih orang yang bersahaja tuh diterjemahkan dari idiotes. Nah, tidak terpelajar dari agramatos. Buta huruf. Jadi kamu gini, jadi kamu murid Tuhan lu tuh udahlah buta huruf, idiot lagi, udah gak terpelajar, buta huruf, idiot lagi, udahlah salah-salah lagi. Oke, bentar. Parah. Jadi gini Ripa, kalau kamu bilang bahwa murid di situ tuh saya nggak begitu setuju ya, karena mungkin kamu bisa. Peduli amat Bentar setuju dulu, lu yang penting bentar tertulisnya dulu. begitu. Kok gua harus Bentar peduli sama dulu. persetujuan lu? Lu siapa ya? Aduh, nggak Kok enaknya di tertulisnya sini situ ngobrol kayak gitu? sama kamu Ripa. Kamu tadi Emang panjang lu kali pikir lebar enak ngomong. ngobrol sama lu? Lu pikir enak gue ngomong sama lu? Dari tadi nyerocos, nggak bawa data, nggak jelas omongannya. Lo tadi gue bilang surat At-Taubah itu data kan, makanya kamu Surat setuju At-Taubah perangi. itu. Surat Perangi. At-Taubah itu. Bentar Ya dulu iyalah. dong, gantian Masa ngomong orang biar lagi enak berperang disuruh diskusinya. cium kudus? Masa kamu orang yang terpelajar nggak bisa gantian ngomong? Bukan nggak bisa gantian ngomong, tapi lu banyak yang harus dilurusin. Soalnya Kak, kalau luruskan ya udah, nanti saya selesai ngomong kamu luruskan gitu ya loh. udah. Nah, apa sih Nah, orang Kristen begitu. tuh, orang Kristen tuh udah kudusnya menuntun supaya gitu ya, supaya teriak-teriak di komal orang gitu. Ya. Ya Ya, astagfirullah, ya. kamu aja bikin subat nggak begitu pusing orang kok. Subat. Boleh saya ngomong ya? Ya. Ya. Oke. Oten minta dikasihi Kalau- di komal kita ya. Bukan minta dikasihani, orang kalau ngomong itu dikasih kesempatan, bukan Iya, kasihani gitu loh. Udah kamu jangan aja begitu sih. kamu aja pakai Udah, peralatan orang udah. kafir kok. Kalau ngomong Ih, begitu. peralatan orang kafir mah udah kita. Orang kafir yang bikin kita beli, kita kan nyonya. Iya. Aduh, Rifa, Aduh, bentar, oke, terserah, nggak usah ribut, nggak usah kayak ember Lu yang kalian di ngomong jalan raya, kemana-mana. bentar. Lu yang ember, lu cowok kayak cewek, mending gue cewek, emang cewek beneran. Iya, bentar gantian ngomong Rifa gitu loh. Udah. Supaya kamu Ya
kelihatan pintar kalau memang kamu bukan, pintar nggak perlu, gitu loh. nggak perlu kelihatan pintar, daripada mending nggak usah kelihatan pintar Aduh. daripada botol kayak lu. Mending gua Kayaknya- nggak usah kelihatan kayak- pintar lah. Mending nggak pintar beneran. Lanjut. Kayaknya memang kamu tahu siapa aku ya, Ripa. Jadi kayak kamu bikin begini caranya supaya kamu nggak kelihatan siapa dia kalah ngomong? gitu ya. Kamu kayaknya tahu siapa aku. Emang siapa lu? Nah makanya kamu diam supaya kita tahu siapa yang bisa MPD benar banget. di sini gitu loh, Ripa. Dia orang MPD banget. Emang lu siapa? Bukan, makanya kasih kesempatan ngomong supaya kita bahas gitu loh, Ripa. Nggak usah kamu pamerkan cengar-cengirmu. Ya udah ngomong lah. Gitu, udah gua diam. kan suka-suka gue. Emang ngapain lu yang ngatur gue? Ya udah lu ngomong. Oke, apaan kamu sih lu? diam. Jadi Lu Ripa, jadi kalau sesuatu. kamu oke, jadi kalau kamu bilang bahwa Tuhan memilih orang idiot, kalau kamu mengenarasikan seperti itu, kamu nggak usah ngomong. Kalau kamu menarasikan monggo, tapi kalaupun kamu mengutip ada perkataan tidak terpelajar, kamu terus kamu cari persamaan kata dari tidak terpelajar menjadi idiot. Oke. Apa sih ini kok Bentar kayak dulu, gini sih bentar dulu. orang? Bentar. Ini. Nah, jadi Ripa, iman Kristen itu tidak dibangun dari orang-orang yang kamu bilang idiot itu, karena nyatanya murid-murid Tuhan Yesus, dari 12 murid Tuhan Yesus itu ada yang menulis kitab. Kalau kamu masih Siapa yang nulis kitab? Oke, Yohanes itu penulis kitab loh. Oke, tunjuk datanya. Aduh, blunder banget ini dah. Kalau Mana? tidak semua, dengerin Ripa, Tanya tidak mana, semua, dengerin dulu, tidak Ya semua, elah. dengerin dulu Ripa, tidak semua Siapa di Yohanes? dalam Alkitab itu dicatat, maka ada sejarah. Oke, Ya, dengerin. mana buku sejarahnya? Mana buku sejarahnya? Kalau yang Nah, nulis kitab Yohanes sejarah adalah menulis Yohanes. Nih. dalam catatan dalam kekristenan sejarah yang menulis Injil Yohanes itu Yohanes murid Yesus. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Yang bilang itu tadi yang kamu ngomong sama kamu siapa? Nih, lihat nih, Catholic Identity, Professional Development and Resources, dan ini adalah sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane. Penulis kitab Yohanes siapa? Guys, mari kita lihat, guys. Taduh, orang Kristen nih kayak gue dong baca nih segini banyak buku satu hari nih. Nah, Iya, tapi masalah isinya pengarangan nggak ada gitu, Injil, Ripa. Herannya iya gue di menurut situ. lo nggak ada. Iya, ini buktinya gue tunjukin lu ilmu nih. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Oke, Si boleh saya ngomong Irenaeus ya? lah, bentar dulu, si Irenaeus lah yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasikan Yohanes dengan penginjil Yohanes dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Yohanes. Itu Baik. pun masih spekulasi. Baik. Oke, sekarang kamu bilang di situ Penulisnya murid si bentar. Yohanes. Kalau kamu Nggak sudah tahu bilang siapa. Oke, kalau kamu sudah bilang di Parah, situ, kalau kamu sudah bilang di situ spekulasi, bisa ya bisa tidak kan? Itu spekulasi, bisa ya bisa tidak. Ya, Tapi, itu pun spekulasinya Irenaeus. Aduh, ampun dah. Gak ada kesempatan ngomong. Ini caramu supaya kamu kelihatan pintar bagaimana sih, Ripa? Alah, playing victim merasa tersakiti. Ya udah, Orang kamu Kristen diam merasa gitu loh. sakiti, berdoalah. Saya ngomong, kamu Berdoalah terus, potong-potong jangan gitu loh. berontak. Iya, kamu Kita saya kan ngomong kamu. TikTok. Emang sejak kapan kita punya waktu? Kita kan saling TikTok. Oke, lebih enaknya Kalau ada, lu kalah lebih dari enaknya gue, gini, jangan Ripa. nangis lah. Dengerin, Lu Ripa. aja nggak Lebih bisa enaknya ngomong kayak gini. gue, terstruktur, Dengerin. teratur. Lebih enaknya, Ripa, kalau ngomong itu biasanya kebanyakan orang ngomong, diskusi, ngobrol, gantian. Kalau lu ngomong, gua ngomong, nggak ada yang bisa didapat gitu loh. Supaya kelihatan ada isinya gitu loh, Ripa. Dari tadi lu ngomong loh, dari tadi tuh lu Ya ngomong. udah kamu nggak diam. berhenti. Kalau kamu Di awal bilang kita itu biarin. klaim, kalau kamu bilang bentar, kalau kamu bilang itu spekulasi Irenaeus, namanya spekulasi bisa ya bisa tidak. Tetapi kalau catatan sejarah orang Kristen itu percaya bahwa yang menulis kitab Yohanes itu Injil Yohanes itu adalah Oh, Yohanes. percaya Oke. doang. Oke. Percaya Oke, percaya sama aduh. siapa orang Kristen? Saya mah nggak bisa ngomong, kamu langsung potong-potong. Udah kan masih ngomong tuh. Percaya Ya udah, sama kamu diam. percaya sama siapa kalian kalau penulisnya Yohanes? Yang bilang penulisnya Yohanes siapa? Kok lu percaya? Banyak catatan yang menuliskan Ripa bahwa penulis Injil Yohanes itu Mana? adalah Yohanes. Jangan kamu nyari Yang data bilang yang siapa? saya orangnya nggak bisa kayak perempuan Ripa, kamu ngomong saya ngomong. siapa? Saya lebih suka ngomong itu gantian gitu loh Ripa. Nanti Udah, saya udah, diam ketahuan. kamu ngomong gitu loh. Ya yang bilang siapa? Ya ngapain panjang kali lebar sementara poinnya jelas kok. Lu bilang penulis kitab Yohanes itu jelas siapa yang bilang.
bahwa penulisnya Banyak Yohanes? catatan yang menuliskan itu Ripa, banyak banget. Kalau lihat dari Mana? sejarah kamu belajar, dengerin dulu. Mana? Kalau contoh ya Ripa, contoh. Tidak semua itu dicatatkan dalam Alkitab, maka ada kitab-kitab yang Sejarahnya dianggap gue kitab minta. sejarah. Oke. Nah, kamu jangan lari Mana kepada kitab sejarah? sejarah, sejarahnya kamu minta itu banyak. Kalau kamu Nah. bisa buka internet, kalau kamu bisa buka internet, iya. Lu yang bilang Kalau kamu mana? bisa buka internet, maka di situ banyak termasuk dengerin dulu, Jadi gue harus dulu. cari sendiri Dengerin gitu. dulu. Jadi kalau kamu bisa buka Oh, internet, gitu. maka di situ banyak ada yang bisa mengklaim mengatakan bahwa itu masih spekulasi. Ada juga berita tentang penulisan Injil Yohanes itu memang benar-benar Yohanes. Kebetulan yang kamu kutip adalah yang berbicara tentang spekulasi bahwa penulis Injil Yohanes itu adalah Irenaeus. Gitu loh. Nah, yang kamu kutip itu mendukung argumen Nah, itu. Nah, lu tahu disinilah dari kamu mana? berpikir ganda. Yang lu tahu dari mana kalau penulisnya Yohanes? Iya, kalau lu kan taunya Yohanes. Yang bilang sama lu kalau penulisnya Yohanes siapa? Ripa. Saya tadi barusan lo ngomong bahwa yang kamu kutip Sulit itu adalah banget menjawab ini. Sulit. Bawa data aja baru kita nggak akan maju ke diskusi manapun sebelum saya melihat data bahwa ada tokoh sejarawan yang mengatakan dan membuktikan bahwa penulis kitabmu adalah Yohanes. Kita nggak akan maju karena gue lagi puasa. Ini lagi Ramadan Karim. Kita nggak akan kemana-mana, nggak lari ke sana, lari ke sini. Silakan buktikan bahwa penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Data is everything. Cepat. kalau kamu bilang data sejarah itu banyak di Aduh, internet, Ripa. Banyak. mana Kamu data? hanya mengutip perkataan yang merasa Mana itu datanya? banyak. Gak usah. Mana Karena kan saya data? punya handphone satu. Ya, mana? Saya punya handphone satu, Ripa. Iya Saya punya deh, handphone satu. cerita lu. Jadi Bukan iya masalah betul. gue, beli handphone Bukan satu berarti lagi. saya mengatakan handphone saya satu, bukan berarti saya berbohong Mana mengatakan bahwa itu tidak ada datanya? sejarahnya gitu Ya loh. udah mana datanya, Nah, coba. kamu kan bisa cari ada penulis Ya yang mengatakan ampun, dia yang bahwa ngeklaim, Injil saya yang Yohanes disuruh itu buktikan ditulis nih. oleh Yohanes. Ya mana? Lalu kamu Mana? mengutip Siapa yang bilang? perkataan yang mengatakan bahwa itu adalah Aduh, jangan lari kemana-mana dulu dong. Sebelum kamu kasih tahu siapa yang bilang bahwa penulis kitab Yohanes adalah Yohanes, gua nggak akan pernah mau maju ke diskusi lain. Ngapain coba? Nggak jelas kitab lu mau lu bahas sama gue. Kitab lu aja nggak jelas. Penulisnya dibilang Yohanes, ternyata spekulasi si Irenaeus. Mana? Di sini tertulis penulisnya masih penuh dengan misteri. Tunjukkan data. Kalau lu tahu penulisnya Yohanes, lu tahu dari mana? Kalau lu nggak bisa tunjukin data, berarti lu asbun, asal bunyi, sotoy, so tahu. Ngapain kita diskusi sama orang sotoy, asbun kayak gini coba? Penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Datanya mana, cari sendiri di Google. Hantu belau. Makan cobalah dia kamu banyak, makan jujur tajil sana. ya, jangan kamu cari yang Apa mendukung sih ini orang pikiranmu kok itu. jajar, Jujur jor-jor, aja. jajar. Di internet itu Hey. banyak ya. Kebetulan Mana? kamu Ya tonjolkan apa? Situsnya yang apa? mendukung Situsnya subatmu apa? itu gitu loh. Oh, situsnya apa yang mengatakan bahwa penulis kitab Banyak, Yohanes adalah Rifa. Yohanes? Situsnya apa? Nggak usah kamu Oh, pura-pura orang apa? Jangan kamu pura-pura nggak tahu Kenapa? gitu loh. Otennya Maka apa orang sih? Kristen kenapa berpikir Yohanes penulisnya itu? Inilah kalau sama Kristen itu gitu diskusinya teman-teman. Bilang ada data, tapi kita yang disuruh cariin data buat mereka, buat bantuin mereka. Kalau kamu sekarang tidak percaya Yohanes penulisnya, oke. Sekarang kita kaji. Mana Muhammad itu nggak bisa. Kalau lu seandainya tidak bisa menunjukkan data, lu klarifikasi dulu. Maaf Uni Rifa, aku tadi tuh sok tahu doang loh Uni. Aku cuma mau ngomong doang, lidahku lebih dulu daripada otakku. Lebih melesat lidahku, tapi otakku nggak ada, di belakang ketinggalan. Kalau nggak bisa. Maaf ya, gue nggak mau lu setir-setir ala-ala lu Kristen nih, kemana-mana lu ajakin gue, nggak bisa. Tunjukin data statement lu yang bilang bahwa Yohanes itu penulisnya adalah Yohanes. Kalau enggak, lu ngapain diskusi sama gue, buang waktu. Mending gue belajar yang lain ya. Oke, sekarang saya ngikutin pikiran yang kamu kutip itu. Sekarang saya ngikutin data yang kamu kutip. Iya, nggak apa-apa. Data, oke. Katolik tadi yang kamu kutip data itu, dengerin. Katolik data yang kamu tunjukkan tadi, itu kamu bilang bahasanya di situ spekulasi kan? Spekulasi itu bisa ya, bisa tidak. Oke, karena di situ bentar. Yohanes penulis? Oke, karena kamu berpikir itu masih spekulasi, maka kamu menyimpulkan bahwa bukan Yohanes yang menulisnya, karena itu masih kalimatnya spekulasi kan? Sorry, emang bukan Apa? Yohanes. Spekulasi di situ, spekulasi Loh. murid Yohanes, bukan Yohanes. Loh, ini orang sehat, Nah, normal gak nih ODGJ. dengerin, oke. Kau baca Oke, ini, kau baca.
kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri sampai detik ini, masih misteri. Oke, Kayak hantu. misteri. Si Irenaeus ini, bahkan si Irenaeus ini pada akhir abad kedua, ini 2 abad setelah Tuhan lu pergi ke atas nih, 2 abad kemudian tiba-tiba ada orang bilang dia diidentifikasi sama dia nih, bahwa ternyata Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid si Yohanes. Spekulasinya aja murid Yohanes, bukan Yohanes. Lu bilang Yohanes yang nulis, dasar lu tepo-tepo. Oke, jadi bentar. Nah, dari situ udah kamu ketahuan, Ripa. Dengerin dulu, dari situ udah kamu ketahuan namanya spekulasi, ya kan? Kamu tadi mengutip bisa saja itu bahwa datamu tadi itu bisa saja muridnya Yohanes, bisa juga Rasul Yohanes. Spekulasi kan? Tapi lebih mana ada di situ, mana ada di situ Yohanes. Bahkan spekulasinya aja katanya adalah si muridnya, bukan si Yohanesnya. Tiba-tiba lu bilang spekulasinya adalah si Yohanes. Ih, tidur lu. Ripa, kamu ngerti spekulasi nggak? Kamu ngerti spekulasi nggak? Spekulasi itu adalah asumsi yang masih dicari lagi ya. Spekulasi itu adalah pemikiran seseorang yang bahkan data-data untuk pendukungnya tuh belum jelas tuh. Namanya juga spekulasi ya, identifikasi. Nah, di sini yang spekulasinya tuh bukan si Yohanes yang nulis, tapi spekulasinya adalah si murid. Bahkan spekulasinya aja murid, bukan si Yohanes. Ih, lu bilang bahwa si Yohanes yang nulis. Dari mana lu? Sehat lu, Bambang? Nggak normal lu. Kamu nggak ngerti kalimatnya di atas. Coba perhatikan, arti spekulasi coba lari. Ini orang coba emang tunjukkan tadi supaya jelas. Emang kamu nggak lama-lama ngerti kalau sama kalimatnya Oke lebih diskusi detail. itu kita makin dodol ya teman. Kita nggak makin pintar ya, kita makin dodol nih ya. Oke, sebentar saya baca. Jangan kamu yang baca. Supaya kamu nggak, supaya kamu ngerti. Dari nada saya membaca nanti kamu ngerti. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Oke, masih menjadi misteri. Oke. Nah, karena ini masih menjadi misteri, bisa spekulasinya bisa ya, bisa tidak. Oke, jangan adu dulu. Oke, bisa ya, bisa tidak. Masih spekulasi. Irenaeus yang menulis, geser, pada akhir abad kedua mengidentifikasi. Kalau udah mengidentifikasi, Ripa, Rasul mengidentifikasi, oke, nanti saya bahas. Mengidentifikasi Rasul Yohanes, geser dong. Mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes dan yang lain. Berapa orang tuh Yohanes? Ada berapa Yohanes di sini? Yohanes dan penginjil Yohanes, oke? Ada berapa berarti? Ada berapa Yohanes? Yohanes ada berapa? Yohanes aja masih banyak, ambigu banget kitab. Lanjut. Bisa dua. Makanya menjadi misteri kan? Makanya masih menjadi misteri karena ada Yohanes dan ada. Yang mana? Dengar dulu. Ada Yohanes, ada penginjil Yohanes. Oke, ya udah ini lanjut. Misteri Gunung Batu. Lanjut. Dan yang lain. Geser. Berspekulasi, oke, diam dulu. Karena ada di sini Yohanes dan penginjil Yohanes, maka ini menjadi spekulasi. Oke, nah karena ini menjadi spekulasi, Ripa, maka kita tidak bisa juga mengatakan bahwa penulisnya ini bukan Yohanes, karena itu spekulasi. Diidentifikasi bahwa penulisnya ini adalah Yohanes, gitu loh. Diidentifikasi penulisnya Yohanes. Baca dulu. Maka nih ya, ingat ya. Dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid. Oke, kamu diam. Oke. Nah, kan saya bilang di sini murid-murid Yohanes kan. Menurut data ini, Ripa, murid-murid Yohanes. Dengerin, murid-murid Yohanes, penginjil Yohanes. Maka karena ada kalimat murid-murid Yohanes di situ, ada di situ penginjil Yohanes, ada Yohanes, maka itu diidentifikasi, Ripa, bahwa itu penulisnya adalah Yohanes. Gitu cara berpikirnya. Dia pelintir. Bukan pelintir, sembarangan kamu bilang pelintir. Di sini ya,
dengar ya. Nah, Kamu pada gak akhir abad nyampe. kedua, mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes, dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes. Bahkan spekulasinya aja itu yang menulis adalah murid-muridnya, bukan si Yohanes. Lu bilang si Yohanes di sini dispekulasikan? Enggak, Bre, gua enggak terlalu tolol bisa lu bodoh-bodohin. Maaf, gua bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, by the way. Udah ketawanya udah bisa berhenti. Batuk kemenangan dulu, udah batuk kemenangan udah. Kamu merasa dirimu menang karena kamu merasa untuk dirimu. Jadi Kok Rifa, merasa orang batuk jadi kemenangan Rifa, doang? nah yang menjadi pertanyaannya adalah, dengerin dulu. Yang menjadi pertanyaannya Rifa, kalau tidak ada kata Yohanes di situ, lalu orang Kristen ngarang bahwa itu dikatakan penulis Injil Yohanes adalah Yohanes, baru kamu benar. Karena ada diidentifikasi di situ, spekulasinya ada di situ kata Yohanes, nama Yohanes di situ ada, maka orang Kristen walaupun kamu tidak setuju dengan penjelasan yang tidak jelas aja, itu kan kamu ambil dari narasumber yang tidak memuat data yang begitu kuat, kamu ambil muat data yang masih berbasis misterius kan, tapi sementara ada data lain sejarah yang mengatakan bahwa penulisnya itu adalah Yohanes. Tapi Mana bentar, datanya? kalau bentar, Mana kita membahas tentang, datanya? kamu kan tidak mau membuka, kamu hanya nunjukin data yang mendukung, apa, udah yang aku buka. mendukung Apa nama argumenmu. websitenya? Yuk. Nama Nah, saya websitenya apa? Coba. ikutin data Yaudah, yang nama mendukung websitenya. argumenmu, Apa itu? saya ikutin. Yuk. Oke, Ayo, kita tulis, Bentar, kita cari nggak usah sini. lari Nama kemana-mana. datanya apa? Supaya Datanya kamu apa? merasa Cepet. di sini enggak, Cepet. datamu Datanya aja kita apa? bahas. Katanya punya data sendiri, tapi kamu Banyak ngasih Rifa, gimana sih, orang? banyak. Ya, Data mana? yang kamu Satu kutip aja dulu, data yang kamu Aduh, kutip. Jadi aduh, karena ada aduh, kata aduh, nama Yohanes di situ Rifa, karena ada nama Yohanes di Pertunjukan selesai teman-teman ya. Lah tambah dongo kita serius, tambah dongo beneran serius. Jujur aku bilang beneran serius. Kalian lama-lama kalau menghadapin orang Kristen kayak gitu tadi itu kalian tambah dongo, nggak akan tambah maju cara berpikir kita, tambah dongo. Coba. Sedangkan Catholic Resources aja, resource tadi, dia bilang itu data yang nggak kredibel. Dan tiba-tiba ketika dia bilang ada data lain dan dia nggak dari tadi nggak bisa tunjukin data, dia yang bilang Yohanes penulisnya, dia suruh kita yang cariin data. Dari tadi dia bilang bahkan spekulasi itu bukan Yohanes tapi muridnya, dan itu juga nggak tahu siapa. Tiba-tiba kita harus dengerin orang ini ngomong terus. Makanya aku bilang, tau nggak kalian kalau debat sama Oten satu hari tuh kalian debat misalnya, tolong baca 10 buku deh biar kalian nggak langsung drop loh IQ-nya. Ya baca 10 buku. Kalau nggak baca Al-Quran berapa surah gitu. Iya, kayak gitu yang mau kita hadapin. Coba dari tadi loh. Maaf ya, aku nggak mau dijadikan apa namanya ya, kayak badut mereka itu. Lucu banget kan? Nauzubillahi min dzalik. Ya maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kata Allah ya. Bagi ini aku kasih teman-teman muslimah dan muslim ya, bagi penyuruh kaum kafir itu sama seperti bicara kepada hewan ternak. Ya. Nih. Cuma nyerocos saja dari tadi. Benar-benar serius. Allahu a'lam bisawab lah, ya Allah yang mengizinkan dia nanti atau enggak. Benar-benar terus betul-betul. Apa namanya, bagi penyeru kaum kafir sama seperti penyeru hewan ternak. Jelas-jelas dituliskan datanya di situ. Datanya pula yang mau di ini dia. Nih, aku bacakan ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 171 nih. Ya, perumpamaan penyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki gembalanya yang tidak mendengar. Dia nggak mau dengar, telinganya ada tapi dia nggak mau dengar. Udah jelas itu loh data dari Katolik. Dia nggak bisa tunjukin data ke kita. Nah maaf ya, aku nggak mau menghibur kalian lagi lah. Kalian terhibur, aku yang ngerusak IQ ku. Netizen ketawa di bawah semua ngelihat Oten kayak gitu PA-nya. Aku yang rusak IQ aku lah, nggak mau. Masa aku gara-gara diskusi sama Oten 30 menit hilang bacaan aku 30 hari, coba. Okil nggak mau lah. Kenapa ya Oten ada begitu semua, heran. Dari tadi nggak ada data. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa ya? Lucu aja kalau debat sama orang kafir itu Kak.
Ya memang mereka begitu, udah ditunjukin data, masih juga mereka itu tidak melihat kenapa matanya ada tapi Iya, mereka dihilangkan cahaya oleh Allah. barusan kan saya udah habis debat kan Kak ya. Saya debat panjang lebar, terus dia bicara gini, ngomong, ya kalau pada intinya dia kalau dapat petunjuk dari kita, dia bakal ateis, bukan malah bukan malah sebaliknya mereka login, dia malah ateis, kan lucu. Jadi Nggak percuma. perlu itu nggak perlu dilucukan itu, karena begini loh ya, bodoh, pintar itu Iya. pilihan. Neraka dan surga itu juga pilihan. Ya udah Iya. biarkan mereka memilih begitu. Lo apa? Emang kalau si Oten masuk neraka ada urusannya sama saya kan enggak? Emang saya akan Enggak. dihakimi? Enggak, ah. Ya Urusannya diri ngapain? sendiri. Kalau saya masih asik aja, selama rekening saya tidak berkurang, bulu di tubuh saya tidak berkurang dan tidak rontok, itu tidak menjadi masalah. Alhamdulillah. Ya, saya masih asik aja, Yoi. gitu. Itu ya. Oke, Bang Milo naik. Debat diturunin. Zal, ada Debat- lagi yang mau disampaikan? debat Ada lagi yang mau disampaikan, Zal? Apa ya? Semangat buat puasanya Kak. Ya, terima kasih ya. Oke, Zal, terima kasih. Sama-sama. Saran saya buat kalian umat Islam, kalau belum ada ilmu nggak usah masuk-masuk ke diskusi lah. Nanti kalian nggak bisa menjawab, kalian malah mempermalukan agama Islam lagi. Pak Agus, belajar dulu. Pak Agus Kiara. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Milo. Ya, Pak Agus Kiara. Ada yang mau disampaikan, Pak Agus? Gini Mbak Uni, ngapain capek-capek sama Oten? Oten kan otaknya nggak ada yang waras. Sampai Saya kadang sekarang menghibur diri, Pak. Kadang saya menghibur diri dengan cara begitu, mempertontonkan kebotolan mereka. Jadi jangan, saya tuh apa yang saya lakukan itu saya tahu yang saya lakukan. Biarkan itu urusan saya dengan Allah. Bisa jadi saya sedang mempertontonkan kebotolan mereka biar dilihat sama umat Islam agar kalian bersyukur atas rahmat Allah kepada kita yang berakal ini. Dan bisa jadi saya menghibur diri, saya tambah cantik, tambah gemuk sejak diskusi sama Oten terkadang, walaupun kadang-kadang tambah bego. Kenapa? Karena apa? Ikut mereka jadinya. Jadi betul, jadi memang ada manfaat tapi memang ada mudaratnya diskusi sama Oten. Ya pandai-pandai kita aja lah. Jangan terikut arus kayak tadi itu kan, kalau udah mulai lama muter-muter berkali-kali diulang-ulang, turunin gitu ya untuk mempertontonkan kebetulan mereka gitu. Ya, saya mah suka-suka saya Pak, ngelakuin apa aja. Saya nggak ngerasa capek, nggak ngerasa lelah, nggak ngerasa tersia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini yang kita lakukan. si Amen itu udah sering tuh masuk ke koma Muslim. Udah berapa ini sering dikeluarin Mbak, keluarin karena nggak bawa data, dia cuma congor doang. Ya udah, kalau kita udah tahu begitu ya bagus lah, kalau umat Islam udah tahu begitu. Yang penting kalian udah tahu. Berarti si Amin itu ngomong apa aja nggak akan mempengaruhi umat Islam. Ya udah, itu aja itu cukup ya. Kalau saya di sini Komal ini Pak, Komal ini ya, waalaikumsalam. Komal ini adalah Komal yang saya buka untuk memberikan edukasi dengan cara apa? Bisa jadi materi yang saya sampaikan, bisa jadi metode yang saya sampaikan, yang saya tunjukkan. Metode apa? Metode gimana menghadapi Oten yang ngeyel ya. Jadi itu pembelajaran Pak. Bagi mereka yang belum tahu silakan. Kalau yang udah tahu silakan skip, kan ada Komal lain yang bisa ditonton tuh. Jadi gitu aja Pi. Kalau di hidup di dunia ini kan pilihan Pak ya. Kalau kita pikir oh ini sia-sia nggak ada manfaatnya, pindah gitu. Kalau ini bagus nih ambil gitu kan, begitu ya. Hidup ini pilihan. Oke Pak Agus, ada lagi yang mau disampaikan? warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu Uni. Ya makasih udah saya turun. Ya siap. Siap Pak Agus ya. Silakan kita memilih hidup kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya Bunda Pak ya. Pengembala. Saya Bunda sangat mendukung dengan Komal Bunda ini, dan saya selalu ngikutin setiap Bunda live, dan saya melihat cara Bunda, metode Bunda untuk menjawab dan mengcounter Oten itu cukup bagus dan sangat ilmiah. Dan saya melihat Bunda menerima orang yang tidak punya data, sementara Bunda nanti menurunkannya ketika mereka sudah ke arah-arah yang menghujat, dan itu saya mendukung Siap. cara Bunda Ya. ini. Oke, belajar. kadang kita harus mempertontonkan mereka supaya apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran itu bisa lihat buktinya tuh, bahwa mereka tidak akan pernah senang kepadamu. Ternyata betul kan? Betul Ya, kan? betul. Bagaimana mereka? Ya udah. Jadi saya ingin ya, yang lain bentar dulu gantian ya biar nggak berebut suara.
Jadi di Komal ini kan otoritasnya kan saya nih. Saya tahu yang saya lakukan apa. Pertama, saya ingin umat Islam itu melihat bagaimana orang-orang Kristen yang diskusi itu tanpa data, mutar-mutar, ditanyain mencret, maunya bertanya, udah bertanya maksa pula lagi jawabannya harus seperti yang mereka mau. Itu kan saya dokumentasikan. Oh, kalau apa yang saya sampaikan salah, ulangi nonton di YouTube Rifa MOW biar tahu bagaimana diskusi sama Oten. Jadi kalau saya yang bilang kalian nggak percaya, ya kalian tonton sendiri aja siapa yang ngeyel, siapa yang berdata, siapa nggak berdata, kan enak tuh. Makanya saya selalu live kan di Rifa MOW gitu. Ya, begitu. Ada lagi Bang Pengembala yang disampaikan? Terakhir Bunda ya, terakhir Bunda. Oke Bunda, saya mendukung dan terus lanjutkan Komal Bunda ini, dan ini menjadi pembelajaran buat umat-umat muslim lainnya, karena Bunda penuh dengan data, penuh dengan ilmu. Semangat terus Bunda. Makasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Milo ada apa dulu sebelum yang lain nih? Mungkin pertama saya melihat beginilah, apa yang dilakukan oleh UNI ini sebenarnya membuatkan kita rasa bersyukur. Bersyukur kerana apa? Kita bila melihat orang yang kurang bernasib baik itu, kita merasa bersyukur kerana kita lebih bernasib baik. Apabila kita melihat orang yang tidak menggunakan otak, kita akan bersyukur kerana kita ni ada otak. Begitu. Yang kedua tadi mungkin jadi kita rasa bersyukur, dan kan ada apabila Allah itu hendak memberikan kebaikan, salah satu caranya ialah Allah memberikan kita faham agama. Pemahaman yang baik. Ya, itu satu. Jadi satu lagi yang tadi siapa lupa nama Zal ke apa, yang katanya kalau kita berikan bukti kepada Oten tu, ada satu Oten tu kata dia akan jadi atheist katanya. Kalau menurut Zakir Naik, orang atheist itu selangkah kepada Islam. Dia satu kaki sudah ke Islam. Kerana apa? Kerana umat Islam itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia la ilah. Dia tiada Tuhan. Tapi kalau dilanjutkan lagi tu jadi la ilaha illallah. Maksudnya setidaknya sudah kosong ya Bang, botolnya sudah kosong. Jadi apabila dia menjadi ateis, itu artinya dia sudah menggunakan akal. Dia gitu. Daripada asalnya dia ikut doktrin, dia tak peduli apa benda nak jadilah, apa benda nak diimanilah, apa saja yang dikatakan disampaikan kepada dia, dia tak klik buta semata-mata, tak payah guna otak. Apabila dia jadi ateis, artinya la ilah, dia ada Tuhan. Artinya dia dah menggunakan otak, dia mencari kebenaran. Apabila dah la ilah tu, untuk selangkah lagi untuk la ilah tinggal tambah illallah tu, dah tinggal tak jauh lah. Begitulah lebih kurang pandangan saya. Masya Allah. Ya, sama-sama Bang Milo. Walaupun kita sudah berkali-kali melihat mereka itu seperti itu, ya saya akan ingatkan terus, ini loh, kalau seandainya tidak memiliki akal, begini jadinya kelakuannya. Diskusi, bayangkan naik ke Komal kita, giliran membuat statement, data diminta banyak, tapi mana? Banyak, cari aja di Google. Giliran kita dituntut data tuh, kita kasih data, masih juga dipelintir. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Oke, kita sapa nih, ada Khairul. Halo Khairul. Ya, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyampaikan Khairul? Anda Uni baru mencalia Uni galaknya tuh lapeh untuk tadi. Jadi lapeh sanang mencalia Uni macam itu untuk mencalia Oten tuh bantuannya Pak ya. Maaf kalau bahasanya pakai bahasa jadi mainan Padang. Aja sih. Nah, kalau buat saya tuh Oten tuh yang pertama jadikan hiburan dengan kelucuan mereka, atau jadikan contoh buat umat, begini loh kalau jadi Oten. Atau yang ketiga, pertanyaan mereka itu untuk saya counter nanti, biar umat Islam ketika dapat pertanyaan seperti itu tahu cara menjawabnya seperti apa ala saya gitu. Gitu sebenarnya banyak manfaatnya Oten itu loh. Kotoran aja ada manfaatnya, masa Oten nggak ada manfaatnya? Iblis aja berjasa buat penyalipan, masa Oten nggak ada manfaat Oten itu. Bersyukur kita ada Oten. Kalau nggak gara-gara Oten, iya Bang Milo. Ini seperti Ultraman itu, kalau tak ada raksasa, Ultraman tidak berguna. Perlu ada raksasa. Iya. Betul. Sama Bang Milo, kalau tak ada Oten ini kita tak akan belajar, ya tak? Betul. Kalau tak ada kuman, kita tak akan hati-hati, tak akan bersih-bersih badan. Jadi Oten macam kuman lah, iyalah tu. Macam tu. Ya, terima kasih untuk ini udah bahagia ilmu-ilmu juga untuk awak kan. Jadi bisa
bisa misalkan ada pertanyaan untuk nanoten bisa lo paling sekete ini ya nanti bisa disampaikan macam itu nih. Jadi gampang lah untuk menjawabnya kan oten mengece macam kok bisa wak kece macam itu. Kontra wak lah ya dot Siap. dari pendapat uni. Siap Khairul. Lihat di mesiah.org, mesiah.org. Itu adalah website di mana saya menjawab, bertanya, mengkomparasi secara materi diskusi lintas agama. Yang ingin membawakan data-data di sana silakan dicari di sana, oke? Siap. Makasih Uni. Khairul. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usher. Ya. Usher Iya, 58. Assalamualaikum, selamat malam Uni. Waalaikumsalam. Muslim ya? Iya, alhamdulillah. Uni boleh bisa bantu itu saya greget banget Uni lihat debat yang Bang RK ini kok rasanya Muslim tuh kayaknya bego gitu juga. Coba Uni bisa dibantu gabung gitu sama Bang RK. Emang RK mau naikin saya? Berani dia? Kamu menjamin nggak saya dinaikin dia? Saya gak kasih kamu uang nanti kalau seandainya dia bisa naikin saya. Berani? Mau? Mau nggak kamu Harusnya menjamin bisa saya? Nggak usah, nggak gitu. Kamu naik ke sana dulu, pastikan saya bisa naik. Jangan kamu bikin saya kayak pengemis nanti antri di komal orang terus nggak dinaikin. Saya bukan badut ya, saya bukan lelucon, saya bukan ayam yang bisa diadu-adu. Kamu naik dulu ke sana, bilang sama RK, Uni mau ke sini, kasih tempat ya, kasih tempat 1 jam jangan diturunin. Saya hatuha sama RK. Tema apapun yang dia kuasai. Coba kamu turun dulu, kamu ke sana. Jangan saya yang disuruh-suruh. Ini ke sana, saya bukan badut, saya bukan ayam. Ya, RK kamu nggak ke sana, bilang sama RK, kalau perlu saya bayar kamu. Berapa? Saya bayar kamu 1 juta untuk bisa menemukan saya dengan RK, Agatha, Mikana, 1 jam sama saya mereka. Jangan turunkan saya masuk komal mereka sekarang juga. Silakan, kamu ke sana dulu, bilang sama RK, Uni mau ke sini, tolong naikkan Uni ya Bang RK. Saya dapat duit 1 juta nih dari Uni nih. Kalau seandainya saya bisa nungguin kamu di sini ngizinin Uni 1 jam di sini, ya, itu ya. Iya, bagus. Tolong bantu. Ya boleh, Ya. nanti saya yang Iya, bayar. siap, makasih. Nah, Bang Milo Makasih, yang Uni, bayar makasih kamu banyak. nanti ya. Siapapun kalian, orang Islam, orang Kristen yang mampu ya membujuk RK, membujuk Edis ya, dengan saya diskusi. Tidak, kalau Edis syaratnya 1 tidak boleh ada timer. Kenapa? Edis itu hanya akan memframing, akan menghujat. Sama saya syarat cuma 1, Edis no time, dengan saya TikTok. Ya, yang lain boleh karena yang lain masih ada otak lah sedikit. Ya, 1 jam 1 juta. Bukan buat si pendiskusinya, buat kalian yang jadi orang yang mampu membujuk si RK, Edis, Agatha, Lina Wijaya, Sofiatul, Dewi Bulan, Bom, sama saya 1 jam aja. Ya, ini bukan buat mereka loh, buat kalian. Saya ini bukan pengemis yang berharap naik di komal orang terus nungguin dia menghujat, nungguin nggak dinaik-naikin terus di mute tiba-tiba. Hey, Nanti saya yang saya bayar. belajar. Nggak apa. Iya, saya belajar loh. Ketika saya belajar, saya buka komal, harapan saya orang botol dari Kristen di sini teredukasi. Saya bukan tipikal mereka yang naikin orang botol untuk ditanya-tanya agamanya. Saya minta orang botol awam dari Kristen nanya ke saya. Itu saya hadir. Saya baca buku banyak di sini ini bukan untuk jadi domba diadu-adu, untuk mengedukasi negara Indonesia ini yang mayoritas otennya tuh PA-nya nauzubillah min dzalik. Nggak pernah baca buku. Saya niatkan membaca buku ini, lelah mata saya terkantuk-kantuk untuk mencerdaskan bangsa, bukan buat dijadikan domba, bukan ayam sabungan. Ya, itu yang Islam, yang Kristen. Siapapun di antara kalian yang mampu memohon, meminta kepada para pendebat Kristen 1 jam sama saya, silakan. Christian Prince, Preside King, ya. Komal kalau untuk penghujat tidak boleh di komal mereka, harus di komal orang yang harus jelas ya. Kalau perlu offline. Saya minta sama MUI nanti. Siapa yang mampu offline sama saya hatuha. Saya sendiri, mereka 5 orang, RK, Agatha, Joseph, mereka berlima, saya sendiri. Wallahi. Tapi bertatap muka, mau tatap muka kita di mana? Di Jakarta. Saya bilang sama MUI nanti. Saya punya nomor kontaknya MUI. Saya akan minta tolong sama YPMK, MUIK untuk memfasilitasi saya sendiri berhadapan dengan 5 orang minimal lah. 5 orang minimal dari kalangan Kristen yang apologet di TikTok. Agatha, Joseph,
Temanya yang paling mereka kuasai. Itu ya. Saya bukan badut diadu-adu sama hotel masuk sini. Emang nanti saya buka tutup Komal terus datang ke RK. Tungguin dia naikin apa nggak naikin. Apaan kayak gitu? Gak bisa kayak gitu ya. Jangan begitu. Kalau mereka mau, ayo ketemu dia bertatap muka. Wallahi saya yakin nih, saya kumpulkan dana buat membiayai mereka, hotel mereka difasilitasi, tiket pesawat PP difasilitasi. Akan banyak umat Islam. Saya sendirian, nggak usah ada Kores, nggak usah ada Bang Zuma, sendirian Rifa. Ya, Agatha campur si Joseph berdua, tambah lagi si RK udah bertiga, tambah lagi si Lina Wijaya udah berempat, tambah lagi si Elia, berlima mereka. Saya sendiri. Demi Allah. Saya mau, tapi tetap muka. Atau mereka berkumpul satu Komal, Elia, RK, Agatha, Lina Wijaya, si Joseph, saya sendiri. Naik ke Komal mereka berlima ya, buka Komal mereka berlima, saya naikin. Jangan diturunin, izinkan saya bertanya dan mereka boleh bertanya. Berlima mereka. Mampu nggak di mute saya? Mampu nggak diganggu saya? Enak aja, saya bukan domba bro yang disuruh-suruh ke sana terus nanti nungguin dinaikin nggak dinaikin terus tiba-tiba naik ke atas dikit-dikit ke bawah. Apaan kayak gitu? Apain kayak gitu? Nggak mau kita ya. Lebih baik kita ngajarin oten-oten awam. Kita bukan tipikal mereka yang butuh duit untuk menaikkan orang Islam untuk dihinakan. Yang PA tuh kalian yang naik. Di sini mulia nih, Kristen-Kristen di sini mulia nih. Saya suruh mereka bertanya. Silakan bertanya Pak sama saya. Kayak Pak Papua nih saya sapa nih. Pak Papua, Muslim atau non Muslim Pak Papua? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Komal saya Kristen bertanya saja. Ya Pak Papua ada yang mau disampaikan. Ya, saya sepakat aja dengan statement Uni yang tadi itu. Kita Muslim ini nggak usah naik lah di Komal-Komal yang saya bilang nih sampah-sampah nih. Yang adanya ya kita ini yang akan membersihkan sampah kalau orang-orang Muslim naik di Komal mereka, gitu loh. Orang Muslim ya, di Komal saya mereka. tidak peduli ya, saya tidak peduli Bang, saya tidak peduli Komal mereka mau apa, mau orang Islam itu urusan mereka. Islam sudah jelas dalam surah An-Nisa. Kalau kalian melihat agak ayat-ayat Allah diolok-olok, kalian disuruh tinggalin itu Komal, tapi kalian nongkrong di situ, ya udah kata Allah akan dikumpulkan orang kafir dan orang munafik. Ya sudah, saya berlepas diri kok. Saya berlepas diri dari orang-orang yang semacam itu yang disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nisa, bahwa Allah melarang kita duduk bersama orang yang sengaja mengolok-olok ayat Allah, karena akan sama saja hukumnya. Ketika kalian duduk di sana typing di bawah membalas chat mereka, sama saja kalian itu. Udah tahu penghujat. Tapi kalau edukasi yang kalian tonton, satu hak dia ya, jelas dia, yang satu dari Islam, yang satu dari Kristen, imbang ya. Oh diskusi nih, nonton nggak apa-apa buat edukasi. Ini udah tahu Komal Kristen menghujat agak ayat-ayat Allah, kalian duduk di situ karena dikatakan dalam surah An-Nisa 141 ya. Saya bacakan ayatnya nih. Terus kalian suruh pula saya ke sana. Buat apa? Ngapain saya ke sana? Merendahkan diri saya sebagai manusia, berkumpul dengan hewan ternak. Itu saya mau gitu? Dulu waktu saya belum banyak belajar, saya begitu. Saya itu dulu Bang Milo. Saya masuk ke mana dulu, cuma satu pertanyaan saja. Masuk ke komalnya si FBI, CIA, apa itu zoom mereka, saya masuk semua tuh. Jam-jam 4 subuh, jam 5 subuh kami masuk, saya dengan Kores, saya dengan Bang Zuma, kadang saya sendiri masuk. Tak peduli saya masuk. Tapi saya masuk bukan nggak bawa ini ya, nggak bawa ilmu. Habis mereka saya acak-acak, sejak itu mereka tak mau masukin saya. Mikana aja saya masuk ke komal dia dinaikin tuh kawan-kawannya tuh. Wah, tantrum semua. Bukan saya sombong, tidak. Tapi saya sudah pernah berhadapan dengan mereka. Saya tahu kualitas mereka. RK itu berapa kali diskusi sama saya, babak belur. Ya. Terus masih kalian pengen saya. Aduh, emang kita ayam apa? Astagfirullahaladzim. Ya, Bang Papua ada lagi yang mau sampaikan?
Ya itu aja nih, itu aja. Ya. Baru berapa mingguan ini saya ikut-ikut yang apologet. Edi sudah babak belur tadi malam Belajar itu. lah. Belajar lah gitu. Oke, udah ya Bang. Ya, Makasih ya Bang. ya makasih. Babak belur tuh artinya apa ini? Babak belur tuh hancur lah, berkecai. Kecai dia. Assalamualaikum Uni. Ya, waalaikumsalam. Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Nah, yang mau saya sampaikan sudah disampaikan sama saudara dari Papua tadi. Itu aja Uni. Terima kasih, berat. Yang belum cukup ilmu, nggak usah naik, itu aja kan sudah sampaikan sama Pak Papua tadi. Itu aja Uni, semangat terus Uni. Kasih sama-sama, siap, akan selalu Bang, akan selalu. Ya. Kalau nggak semangat Bang, kita nggak akan mencerdaskan bangsa. Kasihan anak bangsa, generasi kita yang kasihan nanti. Generasi kita yang diajarkan bahwa ayam itu berbeda dengan bebek, tiba-tiba diajarkan di gereja bahwa ayam adalah bebek. Generasi kita yang diajarkan manusia itu bukan Tuhan, Tuhan manusia, tiba-tiba di gereja diajarkan Tuhan adalah manusia. Kasihan generasi kita. Itu yang saya tidak mau. Ya Pak Wawan, halo Pak Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wawan. Terima kasih udah dinaikin Umi. Siap. Anu aja Umi, tolong disampaikan. Jadi yang di bawah yang Muslim itu juga siap buku untuk kalau di masyarakat kita kan kadang-kadang ada pertanyaan, kalau ada catatan kan enak gitu. Gini aja Bang, saya sudah gini ya, untuk memudahkan umat Islam dapat materi-materi diskusi, pertanyaan, jawaban syubhat, berkunjung ke mesiyah.org nih. Iya, ini benar. website saya nih. Ya, saya tuh menulis tiap hari loh, sampai gempor kepala, otak panas dingin loh. Buat apa ini? Buat generasi saya, buat generasi kita. Buat apa saya melakukan hal ini? Mesiyah, iya benar. Ini yang saya baca tuh ini loh, nah tuh, ya. Nih tengok nih berkecai nih ha, buku-buku nih kan hidup saya tuh di tengah-tengah ini, nah buku tuh nah ya, untuk siapa? Bukan untuk saya sendiri. Kalau saya meninggal nanti setidaknya ada yang saya wariskan. Nih mau baca ini pun tidak mau, udah semudah ini saya simpelkan di sini, masih juga nggak mau baca. Ya sudahlah. Ya sudahlah, masuk aja lah Komal Kristen sana sampai kalian tidak bisa jawab. Ini loh di sini nih perbandingan agama tentang teologi, kristologi, islamologi, Isa dan Yesus nih, menjawab syubhat tentang Allah, tentang nama Allah, Allah punya betis, tentang Allah sakit, Allah belum tahu, Allah penyesat, Allah berdoa, tentang Nabi, benarkah Nabi Adam berdosa, tuduhan pedo, menikahi menantu, meniduri budak, buta huruf, poligami, syubhat pesta seks, syubhat tentang Al-Quran. Ini loh. Ini masih saya masih terus tiap hari akan saya insight loh, banyak materi diskusi ini ya. Kontradiksi ajaran Kristen, pembuktian Al-Quran sebagai kalam ilahi, asal muasal kata Kristen, Islam Trinitas nih. Pertanyaan. Nih, Tuhan Musa menasihati Tuhan, agama kasih atau kasihan, mengapa Bible dikatakan suci, siapa? Ini untuk siapa ini? Masih juga nggak mau baca. Ya sudah lah kalau nggak mau baca, nggak urusan saya, nggak ada urusan. Yang penting ketika saya meningsoy nanti ada. Saya akan laptop ini, digital ini, semua makhluk akan bersaksi bahwa saya sudah tinggalkan ya Allah. Mereka aja yang nggak mau baca. Jadi kalau mereka membantu, mereka naik ke Komal Kristen, membantu orang Kristen menghujatmu ya Allah. Kalau mereka harus disiksa dalam neraka, siksa saja mereka ya Allah. Karena mereka yang menjadi asbab namamu dihujat di Komal. Mereka naik ya Allah. Mereka tidak ada ilmu ya Allah. Saya akan bilang nanti di hadapan Allah nanti. Udahlah tidak punya ilmu, cuma nyerang agama orang, ditanya akidahnya nggak ngerti. Ini dia saya ya Allah, saya nih nggak dapat uang dari sini loh. Saya nggak dapat, saya tidak ada gaji dari sini. YouTube saya pun tidak ada monetize. Silakan kalian cross check dua-dua YouTube saya itu, ada nggak monetize-nya? Tapi tetap saya isi. Website ini tuh nggak ada gajinya ke saya loh. Saya nggak dapat uang dari sini loh. Tapi kalian nggak baca apa-apa, naik ke Komal Kristen terus ngadu ke sini, Uni jawab ini, wah saya colok ginjal kalian. Jangan bikin emosi. Naik ke Komal orang, babak belur di sana, ngadu ke sini. Kalian pikir belajar itu cuma 2 jam? Ini yang Islam, yang orang-orang Islam yang awam naik ke Komal Kristen nih yang memfasilitasi mereka menghujat Allah loh. Gitu. Udahlah nggak baca, satu artikel pun nggak pernah dibaca, satu ayat nggak pernah dibaca, ingat Allah aja nggak pernah, tiba-tiba terbakar giroh, nabiku dihujat,
Naik ke Komal Kristen, petantang petenteng. Giliran ditanya akidahmu apa? Uni, masuk ke Komal ini Uni. Orang Islam terlihat botol di situ Uni. Alhamdulillah nih dari dulu dari Ustadz Kenama, Bang Zuma saya catat sampai 2 buku nih untuk karena mertua saya kan Katolik nih. Saya di lingkungan orang-orang Kristen. Alhamdulillah. Jadi saya mualaf. Alhamdulillah. Adiknya yang 3 udah ikut saya semua. Pelan-pelan Insya saya Allah. ajak gitu. Yaudah itu aja, semoga sehat apologet Islam nih. Kami Amin, yang di amin, bawah amin. itu mendukung sekali. Ini webnya ya. Ini pun teman-teman boleh cross check loh. Kalau seandainya ada kesalahan, saya pun meminta teman-teman untuk misal nih typo. Oh ada typo nih di situ. Oh ini nggak ketemu linknya Uni, yang ini Uni, yang link yang disematkan di situ. Guys, saya tadi itu menjawab syubhat dari Edis terkait tentang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Itu seharian suntuk saya carikan. Bukan buat saya itu. Kalau saya kalian nggak, kalau saya ditanya Edis, aduh ya Allah, tapi untuk siapa? Supaya umat Islam yang hatinya tersakiti ketika tidak mampu menjawab, itu boleh menjawab hanya dengan membaca artikel tok. Kalau disuruh baca buku ini, antum semua tidak punya waktu. Ya, antum tidak punya waktu baca buku semua ini, biarlah saya. Ya, biarkan Allah yang gaji saya sudah. Teknik mute dulu ya. Nih Bang Milo belikan saya buku, tahu nggak? Antum semua, beliau belikan saya buku yang saya baca, yang kemudian saya jadikan sesingkat mungkin bahasanya di mesia.org. Masih nggak mau baca, ya sudah, nggak punya ilmu naik Komal Oten, giliran dihajar curhat di Komal ini, apa nggak saya retakkan tulang kering kalian itu, basah-basah sudah. Kesel Bang Milo, coba Bang Milo kesel tak tadi tuh, naiklah Uni ke situ. Memangnya kita ini ayam? Apa tak sakit hati saya macam gitu coba? Umat Islam terlihat bodoh di situ nih. Terus yang salah nenek gue, bapak gue yang salah. Salahkah diriku kalau kalian botol? Baca, membaca itu wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Uni, Terus? Websitenya tu diletak di atas tu Uni, dijadikan stiker. Ini tak bisa ini Bang Milo, tak bisa kutip, tak bisa tulis. Kesal saya loh, jujur emosional saya kalau lihat kayak gitu. Tak Mungkin bisa tulis tak bisa ditulis. DOT Titik org. Titik org. DOT kok. DOT dot Ya, gitu. dot org. DOT dot. Oh nggak bisa tulis ya? Tak bisa tulis di sini, tak bisa. Tak bisa disematkan. Gitu loh. Dia, Bang Zuma itu punya masa. Saya punya masa. Allah akan panggil kami. Generasi kita, syukur-syukur ada yang lebih seperti Bang Zuma, bahkan di atas Bang Zuma. Amin. Tapi mau berapa orang? Kalau teman-teman nggak baca semua. Oke lah teman-teman, saya nggak mungkin baca tafsir ya Allah. Saya nggak mau mengeluh. Ini bukan keluhan ya. Ini adalah kepada antum semua, saya kasih tunjuk biar antum menghargai ilmu, ya, menghargai ilmu. Nggak gampang, brother. Nih, ini artikel ini aja nih, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Mencari ayat-ayat ini memang mudah nih, tinggal klik di Google. Tapi memberikan narasi, ya itu bukan hal yang mudah. Kita harus membaca lagi Sirah Nabawi, kita baca lagi kitab Al-Qurtubi. Al-Qurtubi jilid berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahu berapa tahu. Kita lagi cari ilmu lugah dia. Bukannya senang, tapi inilah yang namanya jihad. Makanya orang yang belajar itu jihad fisabilillah. Kalau meninggoy insya Allah masuk surga. Makanya orang berjabat. Dunia mal'unah, mal'unun fiha ila zikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Muta'aliman, muta'aliman, muta'aliman.
Dunia itu terlaknat sejatinya kecuali bagi yang berzikir kepada Allah dan yang berilmu serta belajar. Saya bukan orang berilmu, saya orang yang sedang belajar. Ya, makanya salah satu orang yang boleh diberikan sedekah itu orang belajar, tapi saya tak perlu. Saya masih ada kaki, saya masih bisa bekerja, saya masih ada tangan, kaki tangan ini tangan, kaki di bawah masih sehat. Nah, tapi kalau yang ingin Uni, karena Uni belajar, saya nak belajar dia lah, tak apalah. Bang Milo, sini duit beli buku. Belikan Bang Milo buku nih. Nih Bang Milo nih. Sama ada bunda apa kemarin tuh Penting tak buku nih? Penting. Nanti nak beli lagi beritahu je Uni. Nah, ini Bang Milo nih salah satu support sistem nih Uni, kata dia. Kalau nak beli buku kabarkan saya. Jadi tapi jangan dulu, kepala otak masih penting. Kepala tu ini belum selesai. Belum habis lagi. Ini belum lagi selesai Bang Milo, ini belum selesai lagi nih Ini semua belum selesai nih. Itu lagi dekat kamar tuh, dekat belakang tingkap tuh ada lagi buku belum selesai tuh. Nah, kadang kesal saya di Bang Milo, macam apa ya? Kita kalau dulu Bang Milo, waktu saya masih awal-awal ya, saya tuh menghantam mulut-mulut mereka tuh saya senang gitu, mempermalukan mereka tuh saya senang. Tapi kan sudah kita perlihatkan kebotolan Edis, kebotolan kiamat, sudah cukup saya rasa. Kalau kita yang kasih tempat, maka kita sama memfasilitasi orang menghujat Nabi dan menghujat Tuhan kita, benar tak? Betul tak Bang Milo? Betul. Nah, udah tahu kita dia botol, dia ngaku 9 dulu waktu pertama-tama. 9 tahun saya belajar Al-Quran. Edis tuh. Iya betul. Ditanya sama Amir YPM, coba baca Al-Quran Edis. Ang, in, un, apa? Apa tuh? Sorok aja nggak tahu. 9 tahun. Sekarang 13 tahun saya. Kalau saya boleh 6 tahun saya diskusi lintas agama mungkin ya, dan saya bisa pastikan rata-rata ya, saya lebih paham tentang kekristenan daripada orang Kristen sendiri. Kenapa? Orang Kristen jarang pakai pemahaman Athanasius, jarang mereka pakai jurnal STT menjelaskan kekristenan, jarang mereka menggunakan parameter Bapak Gereja. Kenapa? Mereka itu tidak mendapatkan informasi secara akademik, mereka dapat dari pendeta yang mengatakan pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Giliran kita, berarti firman itu siapa? Yesus. Coba ganti, pada mulanya Yesus bersama Allah, maka Allah adalah Yesus. Wanes, bukan begitu. Ujung-ujungnya apa? Kita akan semakin downgrade, turun otak kita ini, turun kepala kita ini, IQ kita semakin turun. Itu loh. Ya, kita siapa lagi nih? Ini kalau terus diskusi itu nanti nama sendiri pun tak ingat ini. Nama sendiri pun tak ingat. Apa jangan nih saya jantan betini pun saya tak tahu lagi. Iya, gitu. Karena saya udah ngerasa Bang Milo, ketika kita lepas diskusi dengan Oten sekali, ngobrol dengan contoh kemarin tuh dengan umat Islam, wawasan kita tambah. Saya buka ini, dapat informasi ini dengan Oten. Pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, Yesus adalah Tuhan tapi juga manusia, pada hakikatnya sama. Astagfirullah, macam gitu terus. Ya, mungkin gitu. Oke, kita sapa nih. Di sini ada Pak Wawan. Ada lagi Pak Wawan? Udah cukup ini, semoga sehat semua apologet Muslim. Ini kemarahan saya ini bukan kemarahan benci ya, kemarahan kepada kaum Islam karena mohon maaf. Kita sendiri yang menghancurkan agama kita dengan tidak mau membaca. Baca, Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran itu. Serius. Nih serius ya, nggak main-main nih. Aduh ya Allah, saya yang cuman baca sedikit itu Al-Quran aja langsung mind blowing, langsung terkaget-kaget lihat astagfirullah subhanallah begini, ternyata begini Al-Quran. Iya, nggak baca Al-Quran tapi pengen pinter, ya nggak muksin lah. Halo Pak Ujeng muda. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Muslim dan muslim ya. Insya Allah sampai sekarang masih. Apa yang mau disampaikan Pak? Disampaikan kan tidak banyak, cuma gini, kebanyakan kita masuk atau hadir di komal mereka, kita itu lebih banyak kan berdasarkan emosi. Saat kita duduk hawa di nafsu.
Iya, lebih mengutamakan di situ. Di saat mereka berhasil mengudak-udak emosi kita, nah disitulah dia masuk menghajar kebodohan kita, ke segala kekurangan kita digalinya dengan pukulan satu ayat. Mereka memukul kita. Berakhir sudah diskusi dan debat Uni Rifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris yang mencari muslim-muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.